handphone tapi munculnya di layar TV bude kayak gini guys. Bisa banget nih dengan gadget yang satu ini, yakni PX WFD 4K Ultra. Ya, PX ini sendiri tuh merupakan merek pabrikan asal Taiwan nih guys. Dan perangkat ini tuh udah tersedia di Indonesia dengan harga Rp698.000 dan masa garansi selama 18 bulan. PX WFD 4K Ultra ini tuh punya desain yang cimit-cimit nih guys, alias sangat mungil sekali. Nah, bahkan dia ini tuh nggak lebih besar dari telapak tangan saya guys. Nah, ini tuh bikin perangkatnya jadinya nggak makan tempat nih guys pas lagi digunakan. Dan juga jadi gampang banget buat diposisiin menemani perangkat lain kayak TV ini contohnya. Ngelihat desain luarnya sih nggak banyak sebenarnya ya guys yang bisa diomongin. Menemani logo PX di bagian atasnya tuh terdapat sebuah tombol lingkaran dengan lampu berwarna putih yang ini tuh fungsinya sebagai indikator daya guys. Nah, neken lama tombol ini tuh bakal mematikan atau menghidupkan perangkatnya. Sementara di bagian belakangnya tuh terdapat port USB-C untuk pengisian daya dan HDMI 2.0 buat koneksi video. Penggunaan USB-C ini tentunya jadi hal yang menyenangkan ya guys, karena kabel USB-C di zaman now tuh udah umum lah ya ditemuin di berbagai perangkat modern. Sehingga nih guys, kita juga jadinya nggak perlu lagi nambah-nambahin koleksi jenis kabel baru yang harus kita punya. Bisa satu kabel untuk semua. Lanjut, di sekeliling bodinya guys terdapat ventilasi buat membuang suhu panas yang dihasilin pas perangkatnya bekerja. Terus di bagian bawahnya tuh terdapat kaki karet tipis yang cukup pakem nih guys, supaya perangkatnya nggak gampang bergeser. Nah, pada paket penjualannya sendiri udah disediain kabel USB dan HDMI dengan panjang sekitar 50 cm serta buku panduan guys. Buat pemasangan PX WFD 4K Ultra ini sendiri pun gampang banget sih. Jadi setelah terhubung ke sumber daya dan layar eksternal guys, nanti itu bakal langsung ditampilin berbagai informasi perangkat yang dibutuhkan, kayak contohnya SSID, password, IP, dan konektivitas. Tersedia juga dua buah QR code buat terhubung ke WiFi router dan mirroring dari ponsel. Nah, ini tuh berarti PX WFD 4K Ultra ini tuh membutuhkan WiFi router untuk bisa bekerja guys, yang mana mungkin ini bisa jadi kendala nih di situasi tertentu. Untuk pengaturan awal, handphonenya tuh harus terhubung terlebih dahulu guys ke jaringan WiFi PX WFD 4K Ultra sesuai dengan nama SSID yang tampil di layar. Nah, selanjutnya scan QR code pertama menggunakan aplikasi kamera atau sejenisnya di handphone kalian guys. Nantinya bakal tampil berbagai menu untuk pengaturan PX WFD 4K Ultra. Nah, sekarang perlu masuk ke menu internet buat mengkoneksikan PX WFD 4K Ultra ke jaringan WiFi kita. Kalau udah sukses nih, maka pada bagian pojok kanan atas layar tuh bakal terlihat icon yang tadinya berwarna abu-abu berubah jadi warna biru yang menandakan bahwa perangkat ini tuh udah terhubung ke handphone dan juga router. Nah, sekarang perangkat ini udah siap digunakan buat mirroring nirkabel dari perangkat yang terhubung guys. Kalau kamu tuh mungkin misalnya pakai iPhone, kamu bisa melakukan ini dengan aktifin fitur AirPlay Mirroring. Sementara kalau untuk handphone Android tuh agak sedikit berbeda nih guys. Soalnya setiap merek tuh punya nama fiturnya sendiri-sendiri. Kayak misalnya tuh Samsung Smart View, terus ada juga Oppo Screencast, ada juga Vivo Smart Mirroring atau Xiaomi Cast. Nah, selain itu kamu juga bisa menggunakan EasyCast. Nah, di video ini Gadgetrend menggunakan handphone Samsung buat mirroring ke PX WFD 4K Ultra guys, dimana cukup dengan ngaktifin fitur Smart View aja. Terus pilih nama SSID dari PX WFD 4K Ultra dan secara otomatis tampilan handphonenya tuh bakal langsung muncul di layar yang terhubung tanpa perlu masang aplikasi tambahan lagi. Menariknya, PX WFD 4K Ultra ini tuh juga bertindak sebagai access point guys, sehingga perangkatnya tuh bisa tetap terhubung ke jaringan internet. Untuk kualitas gambar dan audio yang ditampilin, tentunya ini tuh bakal tergantung sama kecepatan koneksi hingga dukungan perangkat guys. Nah, PX WFD 4K Ultra ini tuh mendukung jaringan WiFi 2,4 GHz maupun 5 GHz buat ngejamin koneksi stabil. Selama pengujian, perangkat ini terhubung ke router 5 GHz yang mana mampu nih guys mentransmisikan gambar dan audio dengan cukup jelas dan jernih. Emang sih masih ada sedikit latensi yang terjadi nih, cuman cukup minim dan konten yang tampil pun masih kerasa responsif. Tersedia pula Miracast Mode video dan game yang bisa dipilih buat nyesuaiin dengan jenis konten yang pingin dilakukan mirror.
ketika bermain Genshin Impact di mode game, latensinya tuh nggak sampai 1 detik guys, sehingga tergolong masih bisa ditoleransi dan nggak terlalu jadi masalah sih ketika bertarung melawan musuh. Sesuai namanya, PXUFD 4K Ultra ini tuh bisa nampilin gambar hingga resolusi 4K 60Hz buat menunjang monitor maupun TV masa kini guys. Bahkan menariknya nih, dia ini tuh juga ngedukung gambar HDR guys. Yang mana ya tentu saja ini tuh tetap bakal amat sangat bergantung sama perangkat asal maupun layar eksternal yang kita gunakan ya guys. Nggak ketinggalan, ada fitur one click switching yang disediain dengan hanya tinggal menekan tombol yang ada di atas perangkatnya aja guys. Nah ini tuh gunanya untuk berubah mode antara potret dan landscape secara praktis buat disesuaikan dengan kebutuhan kita. Tentunya orientasi gambar yang ditampilin juga bisa secara otomatis mengikuti orientasi dari perangkat asal yang kita gunakan. Perlu dicatat ya guys, beberapa perangkat tuh emang bisa terhubung sekaligus nih ke PXUFD 4K Ultra ini, tapi cuman satu aja yang bisa aktif mirroring. Ya, secara keseluruhan perangkat ini tuh bisa jadi alternatif menarik nih guys buat kamu yang kerap melakukan mirroring dari handphone ataupun tablet ke layar eksternal. Apalagi nih kalau kamu tuh mungkin punya beragam jenis perangkat dengan sistem operasi yang berbeda-beda guys. Nah, PXUFD 4K Ultra ini tuh bisa jadi pusat penghubungnya. Ya segitu aja guys video gadget tren kali ini, mudah-mudahan bisa membantu kalian menambah informasi. Beli sushi duitnya 100. Terima kasih dan jangan lupa bantu support kita terus dengan cara subscribe dan komen dan mampir juga ke website kita di gadgettrend.com. Saya Adelia Pes mau pamit undur lagi dulu, mau pakai sesal kata dan sampai jumpa di video gadget tren yang berikutnya ya guys. Have a nice day semuanya.